Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sehat ya anak-anak? Jadi hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia, materi menggali informasi tersurat dan tersirat. Nah, anak-anak, Pak Guru minta disiapkan lembar kerjanya, ringkasan materinya yang kemarin diambil, dan dibuka di materi Bahasa Indonesia. Hari ini hari Senin 9 Agustus 2021. Ya, kita akan membahas materi ini, jadi informasi tersurat dan tersirat itu materinya sering muncul di soal ujian. Biasanya ada 1-2 soal. Terus teksnya itu biasanya yang non-fiksi. Ya, jadi informasi tersurat itu adalah informasi yang tertulis dengan jelas di dalam suatu bacaan. Informasi tersurat dapat diperoleh dengan menggunakan kalimat tanya. Nah, ini sudah sering kalian kerjakan, sering kalian buat, yaitu membuat kalimat tanya beserta jawabannya. Di kelas 5 dulu sering kita bahas. Nah, kata tanya yang digunakan itu bisa menggunakan apa, siapa, kapan, di mana, berapa, bagaimana, mengapa, dan lain sebagainya. Tergantung informasi yang ada di teks tersebut yang ingin kita peroleh. Nah, yang sering salah itu biasanya di bagaimana dan mengapa. Nah, mengapa itu untuk menanyakan sebab atau alasan. Alasan suatu perbuatan dilakukan atau sebab suatu kejadian terjadi. Kemudian kalau bagaimana itu untuk menanyakan cara. Juga bisa untuk menanyakan keadaan atau kondisi. Bagaimana kabarmu? Nah, kan itu untuk menanyakan kabar, untuk menanyakan keadaan kita. Bagaimana cara memperoleh informasi tersurat? Nah, itu kan cara. Untuk menanyakan cara. Nah, langsung kita contohnya, kita cermati contohnya. Nah, perhatikan teks yang tampil di layar. Pantai Indrayanti merupakan salah satu tempat wisata di Yogyakarta. Di sana kita bisa melihat hamparan pasir putih yang tersapu ombak. Di sebelah timur tampak Bukit Kapur yang bisa kita daki. Di kios-kios dekat tempat parkir banyak dijual souvenir. Kita bisa membeli gantungan kunci, bros, dan hiasan pintu. Semua barang tersebut berbahan dasar kerang khas pantai. Nah, kalau informasi tersurat, itu informasi yang tertulis di teks. Contohnya, di manakah letak Pantai Indrayanti? Nah, di teks tersebut, jawabannya adalah di mana? Halo? Di Yogyakarta. Jadi, Pantai Indrayanti terletak di Yogyakarta. Kemudian, apa yang dijual
di kios-kios dekat tempat parkir Pantai Indrayanti apa? Souvenir. Nah, kalau informasi tersurat itu tertulis, jadi ditulis secara jelas, secara gamblang, tidak disembunyikan. Nah, itu bedanya dengan informasi tersirat. Contoh lain, potensi wisata DIY cukup beragam, sehingga banyak wisatawan yang berkunjung. Alasan wisatawan berkunjung ke DIY diantaranya adalah kenyamanan dan keamanannya yang kondusif. DIY juga memiliki objek wisata yang beragam. Biaya hidup di daerah ini juga terkenal murah. Pertanyaannya, mengapa wisatawan berkunjung ke DIY? Karena DIY apa? Nah, itu salah satunya bisa memiliki objek wisata yang beragam. Bisa juga karena selain itu kenyamanan dan keamanannya yang kondusif. Nah, jadi informasi tersurat itu tertulis di dalam teks. Tuh. Lanjut. Bagaimana dengan informasi yang tersirat? Nah, informasi yang tersirat adalah informasi yang tidak tertulis di teks. Tetapi, informasi tersebut dapat ditemukan di dalam teks. Nah, caranya menemukannya adalah dengan memahami teks tersebut, isi dari teks tersebut. Jadi, informasi tersirat juga dapat diketahui dengan menggunakan kalimat tanya. Nah, salah satu informasi tersirat yang dapat kita temui itu adalah topik atau pokok bahasan. Hal yang dibicarakan pada suatu teks. Itu adalah salah satu informasi tersirat. Topik bacaan itu biasanya tidak ditulis, tetapi bisa kita ketahui dengan cara membaca seluruh teks, kemudian memahaminya. Contoh, sarapan di pagi hari penting bagi tubuh. Salah satu manfaat sarapan pagi adalah sebagai sumber energi. Energi dibutuhkan untuk mengembalikan asupan nutrisi tubuh agar lebih fokus dan produktif dalam beraktivitas di sekolah maupun di kantor. Oleh karena itu, biasakanlah sarapan pagi. Nah, dari teks ini, kalau ditanya apa yang terjadi jika kita tidak sarapan pagi, apa anak-anak? Tidak semangat. Tidak semangat. Terus apa lagi? Tidak bertenaga. Tidak bertenaga, betul. Ada lagi? Tidak. Ini. Jadi tidak fokus atau jadi kurang produktif, lemas. Nah, itu tidak tertulis di teks, tetapi bisa kita ketahui dengan cara membaca teksnya. Kita dapat informasi tersebut dari teks ini. Kemudian, siapa yang harus membiasakan sarapan pagi? Siapa? Ayo, siapa coba? Dari teks ini. Saya. Nah, kamu itu siapa? Kita. Ada yang jawab kita. Semua orang yang harus sarapan. Ya, semua orang yang sekolah, yang belajar maupun yang
kerja. Ini karena ada kata-kata ini. Di sekolah maupun di kantor. Siapa yang ada di sekolah? Bisa pelajar, bisa guru, terus yang di kantor bisa pekerja, pegawai. Nah, itu harus sarapan. Nah, topiknya apa? Ini membahas tentang apa ini teks ini? Tentang sarapan, tentang kebiasaan yang sehat. Nah, topik itu kan tidak ditulis. Di sini tidak disebutkan topik dari bacaan ini adalah sarapan. Bentar, Faiz. Ya, sementara tak bisukan dulu ya Faiz. Nanti kalau mau bertanya atau menjawab dihidupkan lagi. Nah, topik bacaan ini adalah sarapan atau hidup sehat atau kebiasaan yang sehat. Nah, di sini tidak ditulis topik dari teks ini adalah sarapan. Tidak ditulis. Jadi, yang dimaksud tersirat itu yang tidak ditulis di teks, tetapi bisa kita ketahui dari membaca teks. Nah, sekarang kita perhatikan ringkasan materinya. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait tugasnya. Nah, contoh lain ini. Nah, di sini ada contoh tentang ini yang Rumah Sakit Sarjito. Nomor 1 ini. Rumah Sakit Sarjito buka 24 jam. Nah, kalau ditanya, apakah Rumah Sakit Sarjito tetap menerima pasien pukul 2 dini hari? Jawabannya ya, menerima, karena rumah sakit buka 24 jam. Terus yang teks yang kedua. Ribuan penonton memadati tribun Stadion Maguwo Harjo. Sundulan Gonzales berhasil menyerangkan bola di gawang Madura United. Posisi skor 2-1 pada babak perpanjangan waktu, meloloskan Gonzales dan teman-temannya sebagai juara 1 Superliga. Akhirnya, PSIM berhasil memboyong kejuaraan Liga Utama. Pertanyaannya, berapakah posisi skor sebelum dilaksanakan babak perpanjangan waktu? Nah, kita cermati dari sini. Karena pada babak perpanjangan waktu itu ada tambahan skor, jadi kedudukannya 2-1, berarti sebelum perpanjangan waktu, skornya 1-1 atau 1 sama. Nah, ini posisi skor sebelum babak perpanjangan waktu tidak ditulis di teks. Tetapi dengan kita membaca teks, kita jadi tahu, loh sebelum perpanjangan waktu itu skornya belum bertambah, masih sama, 1-1. Nah, di teks kan ditulis posisi skor 2-1 pada babak perpanjangan. Nah, jadi sudah jelas ya, kalau tersurat itu jelas tertulis. Kalau tersirat tidak tertulis. Nah, kenapa kok contohnya banyak yang tersirat? Karena yang sulit itu yang tersirat malah. Nah, di soalmu dicermati itu teksnya panjang-panjang. Nah, ini contoh soal untuk informasi tersurat dan tersirat itu biasanya teksnya panjang lebih dari 3 kalimat. Nah, ini karena anak-anak sudah kelas 6 ya. Jadi teksnya panjang-panjang. Terus yang perlu kalian cermati, pilih jawaban yang paling tepat, yang nyambung dengan pertanyaannya dan teksnya. Nomor 1 ini, mengapa selokan di belakang sekolah meluap? Nah, ini kamu cari di teks yang sesuai. Lalu, yang nomor 2 juga begitu. Kamu pilih salah satu jawaban yang
paling sesuai. Ini ada 5 soal. Hati-hati dalam memilih jawaban karena ada beberapa jebakan. Jadi pilih yang paling tepat, yang paling lengkap. Itu kuncinya di situ. Nah, mengapa kita harus sering cuci tangan? Nah, ini bisa dicari di teks. Jangan malas baca ya. Ini harus membaca. Jadi, kalau kalian membaca dan memahami, pasti bisa menjawab. Minimal membaca dulu, dibaca secara lengkap. Kemudian, untuk menjawab pertanyaannya, cari di teks. Begitu? Ada pertanyaan, anak-anak? Tidak ya? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Selamat belajar anak-anak. Ini hari ini tugasnya untuk hari Selasa hari Senin itu ada bahasa Indonesia dan PKN kalau tidak salah ya. Dikerjakan, jangan ditunda-tunda, nanti numpuk di belakang. Kita bertemu lagi besok Selasa di mata pelajaran matematika. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.